Pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, saya tentu tidak sendiri, saya mendampingi Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo. Apa kabar Ki Dalang? Kabar saya Mas Farhan. Wah, ini bajunya gemerlap. Ntar lu, gemerlap hijau ini jangan-jangan buat kampanye partai ini. Bukan ijo royo pelambang kemakmuran. Oh iya, benar-benar. Murah sandang, murah pangan. Amin. Nah tapi tahun 2014 ini apa-apa diasosiasikan sama politik ya? Betul, Wahing pun kena politik gitu. Wah, Wahing tuh bersin gitu. Artinya aja gitu. Wah ini apa nih artinya nih? Wah gitu kan. Nah coba kita akan membahas tentang masalah ini ya, bahwa segala sesuatu ya, mau titi langkah, mau sedikit-sedikit aja, semua perilaku diterjemahkan menjadi sesuatu yang berasosiasi dengan politik. Nah kebetulan di sini ada para pembahas yang seujung sana dulu. Ada Mas Ono Sarwono. Siap. Nah beliau ini ilmunya lebih tinggi dari politik. Karena beliau ngerti bagaimana perpolitikan dunia wayang. Wah itu politik para dewa loh. Tingkat tinggi. Tingkat tinggi loh itu. Beliau ini adalah wartawan senior dari Media Indonesia. Nah kemudian ada Mas Ulil. Mas Ulil, saya harus menyebutnya politisi dari Partai Demokrat loh sekarang. Dari Partai Demokrat dan Dapil mana? saya dapil Jawa Tengah 3, Pati, Rembang, Blora, Purwodadi. Oh iya. Semoga Oke. terpilih Mas. Waduh kan, nah ini tahun politik, Tahun peluang politik. dikit masuk, gitu. Peluang dikit masuk. Hanya punya parti pun kenceng tadi kan. Iya pate. Kemudian ada Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Kenal udah lama tapi namanya susah banget ya apalin. Mbak Dani apa kabar? Baik. Dari LIPI ya. Ini LIPI apa PDIP kok merah hitam? Ini semangatnya Mas. Wah, iya sedap. Darah Pokoknya- muda. Darah muda. Pokoknya sekarang ini tahun politik, apa-apa diasosiasikan dengan politik. Bener nggak Ki Dalang? Ki Dalang punya tulisan soal itu nggak? Ada. Gimana? Jadi waktu itu kan pas kita nulis pas hari ulang tahun PDIP kebetulan kan. Oh iya terus? Dan pas rame-rame orang cium tangan. Ah. Nah, cium tangan itu kan sempat heboh itu. Nah, maka kita sebut cium tangan rakyat supaya netral kan gitu kan. Nah, ada apakah kisah di balik judul ini? Kita akan ikuti dalam sebuah kisah pewayangan yang akan dibawakan oleh Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo.
Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriaksa Sara Maruta Togok kula sinuwun kok beda kon saban-saban kiprahmu biasane Togok metu melu kiprah darane. Awi tekno ya ora bayaran iki. Rupamu. Gok, kula sinuwun. Kowe ngerti nalika semono kadangku tuwa ya tunggalku pangsa peburon. Prabu Susarman nalika semono mati dening wong Wirata. Kadang tarunane ora nrimake. Kowe ngerti kok dalan metu ning Wirata kuwi, iki ngertos mawon to. Wirata niku praja ingkang populer, praja ingkang sepuh piyambak ing walatan tanah Jawa mriki. Dan jalannya ke sana pun sekarang udah mulus. Walaupun diterjang banjir kemarin. Nanging aku krungu pakabaran, kok. Yen to para Pandhawa kuwi saiki wis ngumpul ana ning Wirata, malah wis krungu pakabaran yen to bakal njaluk praja Ngastina. Bagian separo kelawan Indraprasta sakabeh ning praja. Lah nggih sampun mesthine nalika semanten niku nggih praja-prajane para Pandhawa. Lah ya kok ning sing tak gumuni kuwi kok. Menurut survei kuwi para Pandhawa si Puntadewa kuwi ya wonge tenyak-penyek kok ngono kok ya. Surveinya dhuwur kok. Oh, sak menika survei menika saged direkayasa. Tinggal pesanan sinten kang survei. Kok intine Prabu Duryudana sarujuk piye carane nggone para Pandhawa aja ngasih bali menyang pemerintahan meneh. Mula kang saka kuwi kok, ayo derekno panjenengan ingsun jumujuk ana praja Wirata bakal goleki musuhe Prabu Sarman nalika semono. Ayo kok, jumujuk Wirata kok. Apa dik bilung? Kira-kira Dadyakala Sengkana engko berhasil ora mateni wong Pandhawa ya. Allah ora urusan arep mati luweh. Kosek Kang,
Sadurunge tekan Wirata kok nang pinggir dalan ana wit jambu alas kae. Apa enak dipangan to, Kang? Oh, aja jambune dipangan, kira milih sing ndi. Mangga, kiras pantes nganggo laren sawetara. Jambu alas dados. Bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni. Ada kula, ada semut, burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin, yen kula dadi kawin. Tekad ning ati, ora bakal ora ganti. Sumpah berjanji bareng sehidup semati, senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Malas duk, manis rasane, Manis rasane, jelas tak enteni rondone. Sayangnya wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duweni. Enak ya, Kang ya? Ya enak. Lagu kuno dijaipongke. Ayo lo, genusun doromu kayak ngono ora dinusur ora diundah iki. Ayo Kang, cepetan yo supaya tekan Wirata. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat. Sumber energi madu rasa. Aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa pagi dan sore Harus terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari Air Mancur.
tan samar pamoring suksma Inoksmaya winahya ing asepi ngger putu-putuku para Pandhawa yen pun kaki rasake cium tanganmu mau Puntadewa rasa-rasane para putu-putu Pandhawa kok wis patut sakwise 12 taun lakoni paukuman ana ing praja Njoban praja yen ing tengah wana lan ditambah setahun nalika semana nawur kawula ing Wirata kene mula ora gumun mula ora kagetan yen to cium tangane Puntadewa lan pun kaki mau disanepake yen to pun kaki wis maring restu kelawan para putu-putu Pandhawa kamangka ana jero tatanan budaya Wirata kene wong cium tangan iku sejatine pelambang panembah. Panembah iku ana 5 cacahe penembah kang pisan, yaiku panembah kelawan Gusti Kang Agung Jagat. Dene panembah kang angka 2 kuwi menembah kelawan wong tuwa kang ukir jiwa raga. Dene sembah kang kaping 3 kuwi kanggo kadang werda kadang tuwa. Mula ana lagu entek-entek kae. Dene sembah kang kaping 4 iku tumrape wong wis keluarga ditujokake kelawan maratuwa. Sebabe apa maratuwa disembah ya marga sing maringi kenikmatan dunia. Rungokno kowe sing wis rabi kuwi. Kula do medhit karo maratuwa niki kualat. Dene sembah kang pungkasan ya kuwi sembah kelawan kepala negara ya raja kelawan pimpinan partai. Mula sembahmu iku mau tak upamake sembah kelawan pepundenmu kuwi biasa dadi ora usah diributke. Nadyan survei kanggan iki para Pandhawa wis siap surveimu di atas 40%. Wis siap dadi raja ing Ngamarta plus balining negara separo Mastina. Mboten menika ingkang dados pangarep-arepipun para kadang Pandhawa. Sinuwun ora sah mokal kowe Puntadewa. Nadyan ya ora apa-apa amarga 12 taun tak tambah setahun wis dadi. Wis cukup nggonmu mentang kowe siap ngambil pemerintahan April iki mangko. Mula pawekasipun kaki kelawan kowe kabeh. Sing gedhe kewaspadaanmu, sing eling aja kagetan, aja gumunan. Amarga mlebu taun politik 2014 iki akeh daden-daden, akeh para politisi kanggo topeng. Nanging yen kowe dadi politisi dadi pemimpin praja ora iso ngayemi, ora iso ngayomi para kawulamu, mending kowe bali ning tengah alas meneh. Pur kuwi patungkasku lan putu-putuku para Pandhawa besok. Ngestuaken dawuh Yang Prabu. Wah. Iki mangsa pemilu wis do geger karepe dhewe. Kabeh do kotak kathoke sapa kang pantes dadi presiden, sapa kang pantes dadi mimpin praja iki. Mbok sabar sawetara ngenteni pemilu kada, ngenteni pemilu caleg legislatif dhisik. Ngerti obah apa karepaning para kawula. Wong yen kagetan gumunan biasane tembene bakal sasar kelawan susul lakune para politisi ana negara iki. Bener kandhamu wong Jarot. Loh, rame-rame apa, Kang?
Hermito. Lonjong mimis laku menapa? Inggih. Alun-alun Wirata wonten mengsah ngakunipun Detya Kala Sungkana. Boten nrimaken pejahipun Prabu Sasarman kesemen aja melu-melu. Detya Kala Sungkana. Jaluk bandane Matswapati nyotungkak galongan putih.
Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, Sumber energi madu rasa. aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore. Harus terganti madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus. Dari air mancur. Pemirsa, kembali lagi kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah ya, kita lanjutkan lagi acara kita pada kesempatan kali ini. Kidalang, Yes. itu tadi cerita tentang Pandawa 5 yang baru saja selesai Menjalani di luar menjalani, pemerintahan. wah, 13 tahun penderitaan. 12 tahun ya. Menghilang 12 tahun di hutan, setahun menjadi rakyat jelata. Betul. Nah, apa sebetulnya makna cerita ini semuanya dan apa hubungan dengan tahun politik kita ini? Ya, kemarin kan pas orang ribut-ribut cium tangan rakyat itu, cium tangan Ibu Mega ke Jokowi ya, terus terang aja ini kan. Jadi waktu itu kan ada orang berasumsi, waduh ini PDIP berarti udah punya jago. Yang kedua, di ulang tahunnya yang ke-41 ini kelihatannya udah siap mau take over di apa itu government kan gitu. Pemerintahan lagi. Pemerintahan begitu kan mirip-mirip ini. Iya. 12 tahun kalau wayang tadi kan. Iya. Kalau di pemerintahan kan 10 tahun udah di luar pemerintahan kan begitu. Iya. Survei Puntotiwo juga begitu cium tangannya si Mas Sopati juga paling tinggi ratingnya kan gitu. Iya. Jadi, klop aja. Terus ditanya oleh si Mas Sopati, apa benar kamu udah siap untuk memimpin apa itu kerajaan Hastina. Hastino, separuh Hastino dan kerajaan Amarta. Iya. Menurut survei kamu tertinggi saat ini. Ditanya si Mas Sopati. Ada survei juga di Ada wayang. survei yang Ada. gitu. Yang surveinya itu Betara Narada. Ya, sambil ketawa-ketawa aja gitu survei ya toh. Nah, ini apa-apa kan semua jadi serba politik tahun ini nih. Bagaimana Mbak Dani menerjemahkan cium tangannya Jokowi ini? Ya, pertama kan memang ini kita harus ingat segala sesuatu di tahun politik ini kan semua serba syarat makna ya. Iya. Artinya cium tangan yang mungkin dalam konteks sebelumnya bukan tahun katakanlah tahun penentuan ini Iya. bisa saja biasa-biasa saja dimaknainya juga katakanlah ini sebatas penghormatan atau kita bicara bukan budaya kita itu kan juga kultur Jawa itu kan juga ini bagaimana menghormati kepada yang lebih sepuh, gimana melihat loyal itu juga bisa diperlihatkan dengan cium tangan. itu adalah simbol dari penghormatan dan loyalitas. Ya, penghormatan, loyalitas itu dan itu juga bisa menunjukkan soal hierarki juga macam-macam dan kita Apakah termasuk juga memohon restu? itu bisa. Jadi artinya secara kultural kita tuh sangat berdekatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cium tangan tadi itu. Tetapi karena ini adalah tahun politik sehingga itu bisa ditafsirkan multi tafsir ya. Iya, Jadi misalkan bisa ditafsirkan bahwa ini adalah sebagai bentuk direstuinya misalkan dalam konteks Pak Jokowi ini oleh Ibu Megawati. Ini juga bisa dilihat sebagai bentuk penghormatan atau kepatuhan atau ketaatan Pak Jokowi terhadap Tapi Ibu Mega dan sebagainya. Untung beda dengan cium tangan di Perancis. Karena kalau cium tangan di Perancis itu laki terhadap perempuan artinya naksir-naksiran. Oh, di sini enggak. Di sini enggak. Ya, ini budaya Jawa, budaya Indonesia lain gitu ya. Budaya Jawa kebanyakan ya di Indonesia juga cium tangan itu sebagai bentuk penghormatan. Sangat kontekstual ya. Kontekstual dong. Aku nggak nakal kok. Mas Sono, ini kalau cium tangan itu kan artinya kalau ngeliat Pak Jokowi ke Bu Mega ini seperti ini ya. Seperti apa namanya? Seperti
sebuah bentuk seperti katakan oleh Mbak Dani tadi itu penghormatan, restu juga dan lain-lain. Nah, kalau dunia pewayangan melihat kembalinya Pandawa 5 itu dari 13 tahun penderitaan ini gitu. Apa makna yang bisa diambil dari situ? Apakah memang perlu ada pendadaran dulu untuk para calon pemimpin ini gitu? Atau sekedar yang pasti dapat restu dan dukungan rakyat? Ya, saya salut dengan Ki Dalang ini nyanggit tentang persoalan PDIP cium tangan Jokowi ke Ibu Mega dengan lakon Wiroto Parwo ini kan. Ini memang sebetulnya nilai-nilainya pas sekali. Jadi Pandowo ini kan nawur kawulo ini. Apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini berusukan, itu sebetulnya juga istilah dalam Jawa sebetulnya juga nawur kawulo. Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Jadi merasakan apa yang dirasakan rakyat. Betul, itu dilakukan oleh Pandowo, dan cium tangan kepada Mas Wapati itu sebetulnya dalam konteks di situ adalah menyembah, minta restu sebetulnya. Dan memang dalam perkembangan berikutnya dalam perang Bharatayuddha itu Wiroto menjadi basis komando perang Bharatayuddha yang akhirnya memang dimenangkan oleh Pandowo. Jadi konteks cium di situ adalah minta restu kepada Mas Wapati dan memang direstui. Begitu Mas Farhan. Oke. Lalu Mas Ulil, restu itu masih penting nggak sih dalam konteks politik di Indonesia? Ya harus diakui politik Indonesia itu memang sangat simbolik ya. Ya. Jadi peran Banyak simbol-simbol. Ya, simbol-simbol itu penting sekali Mas Farhan. Jadi politik kita itu syarat dengan simbol-simbol dan masyarakat juga bermain dengan simbol. Wayang ini semua kan kaya dengan simbol-simbol kan. Dan saya kira bukan hanya masyarakat Jawa, masyarakat yang lain pun di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga di tempat-tempat yang lain itu juga punya simbol-simbol masing-masing gitu. Dan para politisi itu juga seringkali memakai simbol-simbol ini untuk memanfaatkan memainkan perasaan masyarakat tapi juga menarik simpati mereka dan seterusnya. Juga kaum pebisnis, kaum kapitalis juga menggunakan simbol-simbol ini untuk menarik keuntungan kan. Jadi politik kita jangan diabaikan, itu simbolik dan orang yang bisa memainkan simbol dengan tepat itu dapat itu hatinya masyarakat itu. Dapat juga itu. ya. Betul. Masyarakat kita ini kadang-kadang ketika kita membuat pilihan itu kalau dalam ilmu ekonomi ada namanya irrational expectation, ekspektasi yang irasional sebetulnya, bahwa kalau melihat sumber-sumber yang ada gitu, resources yang ada, seharusnya sih ekspektasinya tidak setinggi itu gitu. Namun karena adanya politik, maka irrational expectation ini bisa jadi nyata gitu. Nah, itukah yang bisa kita harapkan dari cium tangannya Jokowi kepada Megawati? Sebetulnya ketika peristiwa cium tangan itu terjadi, itu kan bukan itu sudah dimulai dengan banyak peristiwa. Ya. Dalam konteks ini adalah bagaimana soal pencalonan capres. Ya. Kemudian begitu melihat simbol-simbol yang dilontarkan atau sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh para politisi PDIP ini, akhirnya kemudian terbaca oleh publik yang macam-macam tadi Ya, itu Mas. ya, betul. Jadi akhirnya kemudian kita melihat bahwa ini adalah simbol bahwa bisa jadi tongkat estafet ini diberikan ke Pak Jokowi. Ini simbol mungkin sebatas penghormatan saja Ya, karena ya. walaupun Pak Jokowi dengan survei yang begitu tinggi, tetapi itu bisa juga maknanya simbol itu dimaknai sebagai dia tetap patuh dan taat terhadap ketua umum partai politik PDIP ini misalnya seperti itu. Misalkan direpresentasikan dengan cium tangan dan sebagainya. Jadi popularitas Pak Jokowi misalnya tetap ia merasa bahwa misalnya ia tetap menghormati Bu Mega selaku yang membuat keputusan tentang siapa yang akan diajukan sebagai capres. Jadi cium tangan itu adalah bagian dari akumulasi peristiwa-peristiwa yang ada sebelumnya. Jadi kemudian ketika cium tangan itu dilihat sebagai ini adalah memiliki makna tersendiri menurut tafsir masing-masing. No.
seberapa besar sebetulnya simbol-simbol ini menjadi penting. Kalau dilihat dari konteks budaya ya. Ya, seperti Mas Sule tadi bilang, jadi betapa pentingnya dalam konteks politik Indonesia itu simbol-simbol itu. Nah, kalau dalam konteks budaya? Dalam dunia budaya, orang Jawa itu tidak terlepas dari dunia wayang ya. Jadi saya jadi ingat juga Mas Farhan, ketika Pak Jokowi itu pamitan dengan warga Solo, ketika mau dilantik menjadi Gubernur Jakarta itu, warga Solo itu memberikan Santiaji itu Puntadewa ketika itu. Puntadewa ya? Apa ini delalah pas gitu, saya nggak tahu itu. Ki Dalang bisa tolong liatin nggak Ki Dalang? Nggak semua orang tahu soalnya. Ya itu dia. Jadi sulung Pandowo. Yudhistira atau Puntadewa ya. Iya. Jadi ketika itu simbol apa itu Mas Ono? Itu kejujuran. Seorang kejujuran, orang yang sangat legowo sekali, apapun dia berikan, karena dunia itu sebetulnya sesuatu yang fana, sehingga ada yang lebih harus digayuh dari hidup ini, yaitu kebaikan, kejujuran, sebagainya gitu loh. Nah, kembali ke Megawati, Pak Jokowi tadi, sebetulnya simbol juga itu bukan hanya dilakukan dalam cium tangan, saya kira. Kita tahu Pak Jokowi di kanti Bu Mega itu runtang-runtung kemana-mana gitu loh. Iya toh. Bahkan ke warung Tegal juga, ke waduk dan sebagainya. Itu juga simbol-simbol apakah itu bentuk daripada restu atau tidak. Itu tadi simbol semua itu. Dari berbagai macam simbol yang ada, tentunya kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika itu terjadi, cium tangan itu terjadi, maka menggambarkan sebuah proses sebelumnya dan harapan sesudahnya. Apakah ini harapan dari masyarakat sehingga bisa menjadi sebuah fenomena yang menarik? Toh media dan seorang kolumnis seperti Ki Dalang tidak mungkin menangkap ini ketika tidak menjadi perhatian masyarakat. Apakah memang kemudian ada harapan di balik itu semuanya? Coba nanti kita lihat setelah jeda pariwara berikut ini, masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, kita masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo yang buah-buah pemikirannya atau kadang-kadang kicauannya bisa kita ikuti lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Ini pasti punya alasan tersendiri kenapa menulis hal ini gitu, dan apa yang Ki Dalang lihat sebetulnya? Sebetulnya kan hanya ingin mendudukkan persepsi yang sebenarnya bahwa cium tangan itu di dalam tradisi Jawa itu adalah sembah ya. Sembah itu ada 5 di Jawa itu. Sembah ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala, sembah ke orang tua, sembah ke kakak tertua. Yang keempat mertua, harus keempat itu disembah. Kalau enggak yang memberikan kenikmatan dunia ini kan enggak disembah, gimana? Itu yang terakhir adalah sembah ke pemimpin. Pemimpin bangsa itu. Nah, dalam hal ini kan Jokowi itu bisa memanggil Bu Mega itu kan Mbak, saudara tua. Bisa sebagai kader kepada pemimpinnya, pemimpin sebelah kelima. Jadi sebenarnya nothing spesial. Nah, sekarang yang jadi spesial itu apa? Karena Pak Jokowi itu kaya sekali dengan kedudukan sebagai gubernur DKI kaya sekali panggung. Jadi yang orang lain baru belusuan aja jadi media darling. Cium tangan jadi persepsi. Panggungnya banyak. Sedangkan capres-capres yang lain nyari panggung susah banget kan gitu. Gak cuma susah loh Mas, mahal kan gitu. Nah Jokowi itu nggak usah pusing. Malam ini kita undang beliau pas ada acara bareng kan gitu. Mau kasih panggung ngapain? Ke saru-saru panggungmu banyak kan beliau misalnya kan, kan gitu. Jadi karena posisi jangan no, Pak. enggak. Ada simbolisasi, ada strategi, ada perwujudan
irrational expectation gitu ya, ekspektasi yang irasional lewat sebuah jalur politik. Tapi adakah harapan di dalam situ? Kalaupun kita berusaha mereka-reka, sebetulnya ini menjadi perhatian karena memang masyarakat berharap sesuatu kah dari situ atau sekedar fenomena aja? Ya, sebetulnya ada yang menarik dari apa yang pernah dikatakan Bu Megawati ya tentang survei sebetulnya. Itu kan dikatakan bahwa ia tidak mau didikte survei. Artinya bukan berarti ia tidak melihat bahwa elektabilitas Pak Jokowi tinggi, tetapi survei itu kadang-kala kan menjebak kita. Menjebak dalam artian itu survei juga ada banyak yang pesanan gitu ya. Terus di dalamnya juga banyak dimuati oleh pesan-pesan politik, kepentingan politik. Ya. Terus kemudian efek survei ini kan kadang-kala untuk responden, untuk narasumber segala macam itu kan memiliki kadang-kala ini. Jadi kita tuh kadang-kala disetir oleh efek-efek survei itu sendiri. Misalnya ini yang tinggi kita mengikuti yang suara yang tertinggi dan sebagainya. Ada efek-efek kayak semacam bandwagon segala macam itu. Nah, dalam konteks ini saya pikir benar bahwa survei memang bukan segala-galanya gitu. Dan justru saya melihat ketidaktergesa-gesaan Bu Mega itu kan berdasarkan pengalaman panjang Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Bagaimana kalkulasi politik itu ia dapatkan melalui pergulatan selama 21 tahun memimpin partai misalnya. Sehingga ketika ia ingin memutuskan siapa yang menjadi presidennya, itu kan harus melalui pertimbangan masak. Apakah ia sudah cukup matang untuk memimpin bangsa ini? Apakah ia juga mengusung ideologi partai? Apakah ia cukup kayak semacam itu. Jadi ada kalkulasi. Saya membayangkan sih seperti itu. Saya sih membayangkan juga ya. Kalau kita memang berjarak jauh sekali dari Pak Jokowi, mungkin saya sebagai rakyat udahlah nggak usah pusing. Tapi begitu kita dekat dengan Pak Jokowi dan membandingkan dengan calon-calon lain. Pak Jokowi itu kan nggak punya pengalaman memimpin negara gitu loh. Tapi ada belum hal yang pernah menarik jadi menteri, nggak pernah jadi ketua lembaga negara apapun gitu. Ada yang menarik juga kan sebetulnya ada beberapa forum itu kan Ibu Mega selalu bilang bahwa saya ini sudah sepuh gitu untuk memimpin partai untuk artinya ia juga sebetulnya memikirkan soal regenerasi itu juga penting gitu. Kalau dalam ini ya beberapa pidato itu, tetapi sebetulnya itu pun juga simbol juga yang bisa kita baca apakah ini juga semacam tongkat estafet itu akan diberikan misalkan dalam konteks ini Pak Jokowi itu kan juga masih hanya Bu Mega yang tahu ini tapi ekspektasi rakyat ini memang tidak terbendung dengan survei yang tinggi. Mas Ono, rakyat tuh maunya apa ya? Ya ini Pak Jokowi ini fenomenal luar biasa ya. Yang biasa-biasa kok malah dukungannya luar biasa gitu ya. Jadi ini sebetulnya maaf loh, ini bukan mengkritik loh, tapi kalau dihitung dari dedeknya gitu ya, posturnya gitu ya. Jadi gini terlalu kurus untuk jadi presiden Pak Jokowi. Iya, saya kira kurus nggak ada persoalan lah menurut saya lah. Itu. Ya enggak, tapi mungkin perlu disuntik apa gitu. Malah enteng jadi bisa bergerak kemana-mana kan. Oh ya enteng. Gesit gitu loh. Jadi kembali ke tadi, jadi kenapa yang sederhana yang biasa menjadi luar biasa. Dari persepsi saya masyarakat itu sekarang faktanya sebetulnya haus dengan kesederhanaan dengan fakta apa adanya ya. Jadi yang dilihat masyarakat selama ini adalah kepalsuan. Jadi hal-hal yang palsu yang ya asal ngomong itu udah bosan. Jadi Jokowi merepresentasikan tentang apa adanya kejujuran dan itu kok rasanya kok nikmat. Ya kami dari dunia pers itu sebetulnya ya kok ya kemana-mana mengikuti Jokowi gitu loh kami itu. Karena memang itu laku. Ibaratnya tadi mungkin Pak Jokowi wahing aja orang mau baca gitu loh. Jadi ini memang fenomena yang luar biasa. Dan ini merupakan bentuk bagi masyarakat yang sudah bosan terhadap kepalsuan gitu. Kalau beliau itu kalau ngomong apa adanya, boleh nggak saya teringat kepada almarhum Gus Dur? Nah Mas Ulil nih,
Sulil, gimana Mas Sulil ngelihat membandingkan antara Gus Dur dengan Jokowi? Ada kesamaan dalam beberapa hal ya. Ceplas-ceplosnya. Iya, spontan, ceplas-ceplos dan ya itu enteng-entengan apa, tidak dibebani oleh pretensi yang terlalu banyak ya. Dan tampaknya memang publik itu lagi-lagi kalau kita kembali kepada tadi simbol. Jadi masyarakat itu sekarang tampaknya trennya adalah ingin melihat simbol-simbol yang seperti itu. Simbol kespontanan, tidak dibuat-buat, tidak jaim, tidak terlalu tebal topengnya. Itu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, para politisi yang mau menarik hati masyarakat memang sekarang juga mulai ke sana arahnya. Ini kan kayak folk kan, kayak mode. Iya. Lagi tren ini semua ke sana semua dan ada beberapa kepala daerah yang waktu Pilgub atau Pilbub ya. Itu para calon bupati dan gubernur itu niru-niru baju kotak-kotak gitu kan. Nah itu semua jadi ada ini yang disebut oleh banyak orang sebagai efek Jokowi kan, efek Jokowi. Nah tapi gini Mas, ini Mas sayangnya tidak selalu berhasil loh. Nah tapi gini, ya betul tidak semua berhasil. Tapi gini, kita harus memberikan warning juga kepada masyarakat ya. Bahwa lagi-lagi politik ini kan pertunjukan. Ini pertunjukan. Sesuatu yang kita anggap spontan itu juga jangan kita anggap spontan. Jadi yang spontan pun itu bisa dibikin spontan. Jadi itu penting. Saya tidak menyindir siapa-siapa. Itu yang namanya spontan pakai skenario Mas. Nah, saya jadi ingat acara reality show di TV swasta itu ya. Betul. Jadi jangan sampai orang mengira bahwa yang spontan di layar pertunjukan politik kita itu emang spontan yang tidak pakai skrip. Iya. Jangan lupa ada skripnya juga, ada skenarionya. Nah itu juga harus hati-hati. Ini sekitar warning saja, jadi supaya masyarakat tidak kecelek. Karena bangsa kita ini ketipu sih enggak, cuman kecele aja. Ngeselin loh. Mas Farhan, saya nambahin ya. Coba Mas Ono. Saya nggak ragu ya. Jadi masyarakat itu akan tahu bahwa itu spontan tidak, jujur tidak itu bukan pakai logika. Mereka adalah mengutamakan rasa. Oh iya. Jadi ini tidak bisa ditipu. Jadi ini spontan atau tidak itu rasanya itu kroso kok Mas Farhan. Iya. Itu Setuju Jokowi itu spontan atau pakai skrip atau tidak itu kroso. Jadi saya kira masyarakat tahu lah. Ini menarik nih, debat namanya. Iya. Dan satu lagi Mas, kalau misalkan kita bicara soal Gus Dur tadi, saya pikir Pak Jokowi juga termasuk yang konsisten, misalnya kasus Lurah Susan itu kan banyak yang protes karena dia agamanya lain segala macam, tapi dengan tetap kukuh beliau mengatakan bahwa tidak, tetap. Jadi pluralisme itu dalam diri Jokowi juga ada gitu. Bagaimana mempertahankan yang marginal. Saya makin kuat ingatan saya untuk menganalogikan Pak Jokowi dengan almarhum Gus Dur. Sama-sama sangat terbuka dan pluralismenya tinggi sekali. Tidak pernah punya pengalaman jadi negarawan, ya kan? Nah cuman ini ya saya khawatir. Gus Dur tuh nggak sampai 2 tahun loh. 2,5 Mas, 2,5. Udah 2,5 tahun ya? Nggak sampai 3 tahun loh. Cuman setengah. Apakah artinya gini? Ketika rakyat bersuara, pokoknya ini pilihanku, titik, menang toh. Apakah ada risiko beliau justru dilengsarkan? Karena berbeda dengan para presiden lain yang memang sudah sangat kuat sebelumnya dengan pengalamannya itu, malah tergusur gitu. Ini berat sekali pertanyaannya. Saya serahkan kepada Mas Ono. Karena diserahkan ya saya harus jawab kan. Jadi Mas Farhan, ada konstitusi lah ya kita itu. Jadi bagaimana seorang pemimpin negara dilengsarkan atau tidak itu kita lihat apa melanggar konstitusi atau tidak. Secara hukum hukum formal sih oke lah ada ketentuannya. Tapi kan itu kan awalnya dari sebuah pemicunya pasti sesuatu hal yang sangat politis dong Mas. Bisa saja, ya namanya politik bisa kemana-mana lah ya. Tapi saya meyakini ini bukan apa ya istilahnya Pak Dalam. Jadi orang kalau lagi kewahyon gitu ya,
itu mbok mau diapain aja ya jadi dan sukses gitu. Kewahyan tuh artinya mendapatkan wahyu lah ya. Artinya wangsit orang yang memang diridhoi oleh yang Ya. Maha Kuasa. Iya, terus ini lagi Wah, sebetul. itu dalam itu spiritual sekali loh itu. Iya, saya pikir fenomena Pak Jokowi ini adalah ketika politik itu diimplementasikan dalam percakapan antar warga. Warga dalam artian bukan hanya kalangan elitnya Iya, saja, benar. tetapi justru rakyat diajak bicara, rakyat diwongke, rakyat diajak membicarakan persoalan dirinya Dianggap sendiri. gitu ya. Bagaimana misalnya rakyat-rakyat yang dipindahkan dari bantar-bantaran sungai kali itu kemudian dibawa ke ke rumah susun dan sebagainya, itu kan gubernur-gubernur yang dulu misalnya itu Iya. kurang berhasil, tetapi dengan pendekatan humanisme, secara manusiawi, terus kemudian itu tadi yang saya bicarakan tentang percakapan itu ada di antara rakyat di kalangan bawah. Dan itu bisa jadi terjadi. model yang sangat Iya, kuat. iya. Kita lihat saja nanti, karena bagaimanapun juga mau simbolnya kuat, mau simbolnya lemah, mau punya pengalaman, mau enggak, yang menentukan adalah suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei katanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan atau suara kewahyon tadi ya. Ya Mas ya? Ya. Suara puluh. Nah, masih ada waktu beberapa bulan lagi. Yang paling penting tapi buat kita semua adalah pemirsa, manfaatkan suara kita, jangan golput. Karena suara kita sangat menentukan untuk masa depan bangsa ini. Cie, itu pesan sponsor obrolan sejam ini itu. Baiklah, kita lang. Tos jarak jauh ya. Tos jarak jauh. Terima kasih ya. Oke. Mas Dhani, terima kasih. Mas Ulil. Mas Ono, terima kasih. Pemirsa, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia.